Usaha saya dari Pamongkas. Usaha saya dari Pamongkas. Pertanyaan dari Korwil Kedua. 4 tahun yang lalu pada tahun 2018 Saya selaku Polda Jawa Barat dan rekan-rekan saudara para relawan BRN yang hadir pada sore hari ini, terima kasih atas kehadirannya dan Anda adalah orang yang luar biasa. Ini adalah support untuk BRN Polda Jawa Barat dengan Anda hadir pada sore hari ini. Saudara-saudara sekalian, 4 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2018, BRN itu anggotanya kurang lebih 60-an ya, dan di saat itu ada beberapa komunitas sejenis ya, yang mempunyai model tarik mobil, tarik mobil yang mau membantu menarik mobil. Nah, cuma saya perhatikan untuk sistem penarikan mobilnya belum masif, belum se-Indonesia ya. Dan di tahun 2018 ke bawah, yaitu 2017, 16, 15, saat itu kalau saya dan teman-teman pengusaha rental mobil, kalau ada masalah rental mobil itu selalu koordinasi dengan aparat keamanan atau dengan teman atau dengan saudara. Dan yang jelas kalau sama saudara atau sama teman itu nggak bisa terus-menerus ya, karena saudara bukanlah pengusaha rental mobil, teman juga paling nanti ngomongnya kok giliran susah nelpon saya, kalau giliran untuk kamu diem aja. Saya lanjutkan langsung ke Pak Iwan untuk cerita sedikit nih. Saya udah kemarin pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Korwil dan mewakili anggota relawan dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Korwil dengan Wakorda, para Pak Korwil, serta jajaran kepengurusan, juga semua relawan BRN Polda Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara sepatah dua patah dalam acara Kopdar bulanan di Kuningan ini pada tanggal 6 Maret 2022. Materi dan pembahasan dari Korwil Bandung Tengah antara lain: 1. Edukasi SOP order. 2. Sanksi anggota. Kita bahas satu persatu. Mengenai edukasi SOP order, mau itu order user ataupun rekuren, sebenarnya edukasi SOP ini sering kita bahas dan kita sampaikan kepada anggota di Korwil masing-masing, dan mungkin sudah mulai paham Pak, bagaimana cara atau sistem SOP order yang baik agar dapat meminimalisir masalah dalam usaha rental mobil kita. Pak Atep, kayaknya satu dulu tadi siapa ya? Yang bertanya kita jawab dulu ya. Pak Humas dan Bapak Korda Pak Catur untuk menjawab pertanyaan dari Kak Korwil Bandung Tengah. Oke, siap Pak Korda. Mungkin tadi siapa dulu yang mau jawab nih? Pak Humas. Silakan Pak Humas, pertanyaan dari Pak Iwan. Mungkin tadi kalau terlalu panjang, saya coba tangkap dulu ya. Yang pertama itu kalau nggak salah masalah SOP ya. Kalau untuk masalah SOP, sebetulnya ketika kita masuk BRN itu juga sudah tahu sebetulnya. Kita punya usaha rental sebelum masuk BRN, berarti kita punya SOP masing-masing. Cuman kita ini punya standar berdasarkan hasil evaluasi kita dari masing-masing anggota. Karena kalau saya lihat di BRN itu ada anggota BRN yang sampai saat ini memang dia minim kasus atau belum pernah ada kasus.
Itu menjadi bahan evaluasi saya tanya, ternyata memang SOP-nya rata-rata dia berbeda dengan kita. Itu yang harus kita ketahui. Contoh misalkan ketika ada konsumen mau sewa, kalau memang misalkan dia konsumen baru itu wajib disurvei. Tidak boleh tidak disurvei. Itu yang pertama. Karena apa? Ketika unit bermasalah dan konsumen kan umumnya itu si pelaku penyewa itu kan ada dan tidak ada, ataupun ada itu karena kita tangkap. Nah, kita para eksekutor di lapangan kadang juga kesulitan kalau si penyewa itu tidak ada. Banyak pertanyaan kepada kita terkait masalah kepemilikan kendaraan itu. Padahal kita jelas bahwa kita bawa aplikasi, terus juga bukti kepemilikan lainnya kita ada, tapi namanya orang megang mobil, dia sudah mengeluarkan uang, otomatis dia juga tidak ingin begitu saja memberikan mobil itu kepada kita. Ada juga indikasi, kalau pengalaman saya, ketika kita eksekusi, ada tudingan-tudingan kepada kita, ini mana si penyewanya? Kalau nggak ada penyewanya, jangan-jangan kalian kerjasama. Nah itu menjadi pengalaman kita di lapangan. Artinya apapun itu, ketika ada konsumen mau sewa, itu wajib hukumnya disurvei. Nah itu mungkin itu salah satunya ya. Untuk yang lainnya mungkin bisa ditambahkan sama Pak Korban. Terus yang kedua masalah tadi apa Pak Iwan? Sanksi untuk yang tidak aktif. Ini kita berkali-kali bicara tentang masalah anggota yang tidak aktif ini bagaimana. Yang aktif juga kita perlakuannya sama, mau kopdar ke sini kita juga bayar, kita tidak difasilitasi oleh PRN. Saya, Porda, semua juga kita ke sini ongkos masing-masing. Kadang kita lebih bayarnya. Artinya kita di sini pengurus juga tidak dibayar, bahkan kita ngeluarin uangnya lebih. Nah, sedangkan untuk masalah anggota yang tidak aktif kita bingung, diomongin juga salah, nanti malah tidak suka dengan saya. Saya sering mengalami seperti itu. Ketika saya japri, kamu nggak aktif, kamu harus begini, ujung-ujungnya pribadi tidak suka dengan saya. Itu pengalaman saya. Tapi nggak apa-apa, saya pikir ini risiko saya sebagai humas. Mudah-mudahan ke depan dia juga menyadari. Saya juga pernah berkali-kali menyarankan kepada anggota yang tidak aktif sebaiknya tidak dibantu. Tapi kadang mereka curi-curi setar. Saya menyarankan tidak dibantu, dia japri korwilnya. Pak, tolonglah mobil saya ada masalah. Korwilnya berat hati, apalagi kalau sudah ada pertemanan. Akhirnya dibantu eksekusi. Saya juga nggak bisa bilang tidak boleh, tapi ya gimana lagi gitu kan. Nah, ini kejadian seperti ini sering. Intinya adalah kalau memang anggota ini tidak aktif, korwilnya sendiri yang harus memutuskan, bukan pengurusnya. Kalau misalkan pengurusnya, korwilnya ini tidak aktif, tidak boleh dibantu, saya dukung. Gak mungkin saya bantu ya. Artinya, ya keputusan masalah itu ada di korwil. Makanya kita sekarang perlunya saya masukan dari para korwil itu supaya kita tahu. Kalau memang kita semua sepakat, setiap anggota yang tidak aktif tidak dibantu oleh korwil, kita sepakat sekarang. Ya, jangan sampai kita di sini bilang bahwa yang tidak aktif di karantina, kita juga susah Pak. Karantina orang bentuknya kayak gimana gitu kan? Kalau udah japri-japri anggota PRN yang lain, akhirnya membusar tanpa sepengetahuan kita. Begitu masalahnya meledak, telepon saya. Nah itu, jadi artinya korwil di sini harus berperan Pak. Ya, mungkin seperti itu dulu lah masukan dari saya. Oke, silakan para korwil sepakati dulu semuanya. Kalau memang yang tidak aktif tidak boleh dibantu, kita tidak bantu. Jadi gimana Pak Mas? Kalau yang aktif itu, ya yang aktif itu, jadi jangan dibantu. Ya, untuk sementara tidak dibantu. Keputusan di korwilnya masing-masing. Keputusan ada di korwil masing-masing. Kita di sini tidak bisa memutuskan karena kita hanya pengurus. Silakan korwilnya aja yang memutuskan. Siap, ya. Ada Pak Ridwan mau bertanya? Ini sebenarnya 3 dari korwil sudah terjawab semua sebenarnya. Yang 2 akan menanyakan ketidakaktifan ya Pak Mas ya, Pak Koda. Mungkin ada tambahan dari Pak Koda. Untuk yang tidak aktif nih Pak Koda, emang ini krusial sekali masalahnya. Ya, antara ibadah dan Bandung Tengah. Dari Cirebon. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Cepi Rental dari Korwil Cimahi. Untuk pertanyaan, alhamdulillah semua sudah terwakilkan dari Bandung Tengah dan kita cukup menyimak jawaban dari Pak Korda. Udah banyak, udah komplit dari mulai anggota yang tidak aktif, SOP segala macam sudah terwakilkan. Alhamdulillah dari Pak siapa tadi? Pak Iwan, terima kasih banyak Pak Iwan. BRN. Bandung Selatan sendiri mencakupi daerah Ciwidey, Banjaran, Bondowoso sampai perbatasan Cidaun, Cianjur. Cianjur ya. Cianjur. Mungkin kalau saya ingin menambahkan untuk anggota yang tidak aktif atau tidak ikut ngebus ya. Mungkin di sini kita lihat dulu SDM-nya atau tupoksinya orangnya sendiri sebagai apa. Mungkin saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh. Terima kasih untuk Korwil Bandung Selatan ya Pak Ridwan. Silakan mau langsung dijawab dulu Pak Humas atau Pak Kuda. Silakan Pak Humas. Terima kasih Pak Korwil Ridwan dari Manisal. Jadi gini Pak Ridwan, kalau untuk masalah profesi di BRN ini kan semua tujuannya adalah perusahaan rental. Memang Anda punya latar belakang, dia contoh misalkan dia orang kerja. Nah, bentuk dia untuk berkontribusi terhadap BRN itu sebetulnya banyak. Misalkan dia tidak bisa ikut membantu ngebusar, misalkan dia bantu donasi untuk ongkos gitu. Nah itu salah satu cara. Jadi kalau kita karena dia misalkan dengan alasan saya bekerja, saya nggak bisa bantu, nanti yang lain timbul pertanyaan dari anggota yang memang dia aktif. Karena yang pengalaman saya sekarang saya lihat itu kebanyakan itu keluhan itu dari para pengurusnya, baik itu korwilnya ataupun anggota yang memang setiap eksekusi dia selalu hadir. Korwil Majalengka, dari kami hanya ingin menanyakan, sudahkah kita punya pengacara untuk menghadapi sesuatu yang sulit dari BRN? Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Korwil. Begitu Pak Korda, Pak Humas, apakah kita sudah punya pengacara katanya? Silakan Pak Humas atau Pak Korda yang menjawab, silakan. Sebentar, mungkin kalau untuk masalah pengacara yang saya tahu dari Jawa Barat itu belum ada, tapi nggak tahu dari pusat ya. Mungkin Pak Korda bisa jelaskan. Ya, terima kasih Pak Korda Majalengka. Ya, mungkin ini di Jawa Barat ya. Mungkin saya sebagai Kordanya, kebetulan di anggota kita BRN Tarantula, BRN juga kita Jawa Barat, ada salah satu pengacara. Mungkin apabila rekan-rekan di lapangan ada permasalahan, bisa kontak kami untuk konsultasi hukum. Begitu Bu. Kalau untuk secara resmi kita punya pengacara belum. Cuma ada salah satu anggota kita, latar belakangnya pengacara. Nanti bisa konsultasi. Selamat datang Pak Korwil Cianjur. Oh ini Korwil Cianjur ya. Kita kasih kehormatan untuk masuk memberikan saran, keluhan ataupun masukan ya, masukan, saran ataupun pertanyaan ke Pak Korda dan Pak Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin dari Korwil Cianjur ya. Kebetulan ada yang mau saya tanyakan dan mau saya sampaikan dan juga yang mau saya gunakan terkait tentu masalah eksekusi. Kalau misalkan menciptakan rental mobil yang aman bagi pengusaha rental itu semua orang juga udah tahu, udah pernah paham mungkin. Cuman tingkat pelaksanaannya mungkin yang masih ya seperti masalah renturen gitu kan. Renturen banyak kan, misalkan kita sama-sama rental tinggal ngasih aja gitu. Nah sedikit masukan, kita berhak gitu tahu meskipun renturen siapa pemakai terakhir kita tuh berhak tahu gitu. Nah terus yang masalah eksekusi, saya lihat sekarang jarang ada surat pengaduan sama apa namanya yang 3 lembar itu Pak Mas, surat pengaduan eksekusi sama surat terima itu jarang ada yang terbit sekarang ya. Itu nah
Mungkin untuk masukannya, bila mana ada eksekusi lagi, selagi si yang punya mobil tidak menurunkan berkas, jangan dulu mengerahkan pasukan. Takutnya kejadian-kejadian yang di belakang itu Pak terulang lagi gitu. Karena saya sendiri sering gitu di mana di lapangan disebut debt collector, disebut ormas, dan disebut hal-hal yang lainnya lah gitu. Tanpa berkas, itu kalau tanpa berkas. Apalagi kalau misalkan ada anggota yang datang gitu eksekusi ini cuma bawa pembicaraan. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Umas, Pak Korda jangan dijawab dulu. Satu lagi tanggung. Ini terakhir mungkin ya. Selamat datang Pak Korwil Indramayu yang mengkae. Sekalian aja mengkae. Mungkin ada saran, masukan ataupun keluhan dari Indramayu. Jos Indramayu. Ya. Jos. Merdeka. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf terlambat karena masih ada kegiatan. Mohon izin Pak Korda. Mungkin nggak banyak yang akan disampaikan. Ini udah sore dan saya ingin cerita sedikit setelah saya gabung apa sih dampaknya gitu? Dampaknya usaha saya jadi tambah meningkat, usaha saya jadi tambah besar, dan usaha saya lebih aman dan nyaman. Kenapa? Kita sudah dibekali dengan banyak bentuk. Terima kasih Pak Korda, RR semuanya. Berkat info yang ada di DPR, pertama kita yang kita terapkan di sektor yang ada, dan alhamdulillah Korwil Indramayu selama 2 tahun tidak pernah melaporkan kasus. Betul nggak Pak Korda? Mohon izin. Dan alhamdulillah Grup sampai hari ini masih zero kasus untuk dan itu aja mungkin yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Kai, Pak Korwil Indramayu. Silakan buat Pak Korda dan Pak Umas 2 pertanyaan, kalau bisa singkat juga dan padat karena kita mengingat waktu ya. Silakan Pak Korda menjawab pertanyaan dari Korwil Majalah. Siapa tadi? Cianjur ya, Cianjur. Silakan Pak Korda. Terima kasih terima kasih atas pertanyaannya dari Korwil Cianjur, Om Bibin. Mungkin saya sampaikan terima kasih kemarin telah membantu eksekusi 15 unit anggota dari Korwil Indramayu. Mungkin saya sampaikan kenapa kemarin itu minim data. Pada saat itu memang itu unit kami, unit saya juga. Pada saat itu di Bandung ini sedang melaksanakan eksekusi 15 unit. Dan saya juga meminta maaf, dan apabila memang kami salah, saya selaku Korda, apabila salah wajib untuk ditegur dan diingatkan. Karena pada saat di lapangan, setelah saya eksekusi 15 unit, saya langsung berangkat ke Lampung untuk melaksanakan kegiatan eksekusi juga. Mungkin kedepannya kami akan menyampaikan ke rekan-rekan Korwil untuk SOP dijalankan seperti aplikasi bukti-bukti kepemilikan. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Pak Umas untuk menjawab dari Om Kahe ya, Korwil Indramayu. Terima kasih buat Korwil Indramayu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di BRN ini ada beberapa rental atau daerah yang memang minim kasus. Ternyata sekarang terbukti bahwa Indramayu sudah berapa lama tadi? 2 tahun. 2 tahun belum ada kasus. 2 tahun. Nah, artinya itu harus kita tanyakan juga nih, sebetulnya rahasianya seperti apa? Kenapa? Bentar, sebentar Pak Umas. Pak Kahe, rahasianya apa Indramayu nggak pernah ada kasus selama 2 tahun? Ini Pak Umas nih. Rahasianya sepele, SOP dengan baik sudah saya bersama. SOP yang baik dengan Pak Umas sepele itu aja. Oke, terima kasih. Berarti yang tadi saya bilang bahwa
salah satu untuk meminimalisir kasus adalah survei mungkin ya Pak Korwil Indramayu, survei juga harus dilakukan. Itu juga salah satunya. Mungkin itu aja ya. Ya, terima kasih buat para Korwil. Tanya jawab ini mungkin ya, terima kasih untuk Pak Korda dan Pak Mas, silakan balik ke tempatnya, tempat asal. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Risma, kita akan memperkenalkan saya dengan surat jabatan Korda Jawa Barat Korwil Kuningan, Museum Mental Nasional BRN periode 2002 sampai dengan 2024. Sebelum saudara dilantik, saya mengucapkan sumpah jabatan. Saya selaku Korda Jawa Barat akan menanyakan kepada saudara selaku pengurus Korwil terpilih 2022-2024 tentang kesiapan dan kesanggupan. Apakah saudara siap dilantik untuk menjadi pengurus Korwil Kuningan? Siap. Apakah saudara bersedia untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan? Siap. Apakah saudara terpilih siap bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan amanah yang diemban? Siap. Setelah saudara siap, bersedia dan sanggup untuk dilantik sebagai pengurus Korwil BRN Kuningan terpilih periode 2022-2024 dengan disaksikan bendera organisasi dan dihadirin yang datang, apakah saudara pengurus terpilih siap mengucapkan sumpah jabatan? Siap. Apabila saudara sudah siap untuk bersumpah, maka ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya selaku pengurus Korwil BRN Kuningan, bahwa saya selaku pengurus Korwil BRN Kuningan, Museum Rental Nasional, satu, saya bersumpah akan menaati peraturan dan menjalankan kewajiban. Saya sebagai pengurus BRN periode 2022-2024. Saya pengurus BRN periode 2022-2024 sesuai dengan struktur dan tugas yang telah diamanatkan. was wrong.